Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Waham Halusinasi, tokoh utama dalam cerpen Salah Arah, karya Najib Kailani, pendekatannya psikologi sastra. Latar belakang, karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran yang konkret yang membangkitkan pesona dalam alat bahasa, sehingga karya sastra ini memiliki unsur-unsur berupa pikiran, pengalaman, ide, perasaan, dan semangat, kepercayaan atau keyakinan, ekspresi, ungkapan bentuk dari bahasa. Di sini saya menganalisis cerpen Salah Arah yang menceritakan salah satu tokoh, Muhammad Bakri, yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik, berargumentasi yang tajam, dan memiliki banyak konsep yang berhubungan dengan masalah politik di kehidupannya. Dia, Muhammad Bakri, mempunyai bakat yang seninya teruji dan hobinya terasa hingga cemerlang, dan dia bisa menjadi seorang sastrawan yang terkenal. Kajian teori. Psikologi sastra adalah metode analisis yang didasarkan pada sudut pandangan dari segi psikologis yang berupa dari asumsi bahwa karya sastra selalu dibicarakan fakta kehidupan manusia adalah bahwa radiasi hidup adalah bereaksi terhadap kehidupan. Di sini fungsi psikologi adalah menemukan jiwa batin dari apa yang dilakukan tentang karakter dalam hidupnya dalam karya sastra, dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kompleksitas tindakan manusia dan tanggapannya terhadap tindakan lain. Sini psikologi sastra akan ditopang oleh 3 pendekatan sekaligus. Yang pertama, pendekatan tekstual, pendekatan reseptif pragmatik, dan pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan tekstual ini adalah yang mengkaji aspek psikologis tokoh dalam karya sastra. Kemudian pendekatan reseptif pragmatik yang mengkaji aspek psikologis pembaca yang sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya sastra yang dibacanya. Yang ketiga, pendekatan ekspresif yang mengkaji aspek psikologis sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi lewat karyanya. Next, metodologi. Di sini saya penelitiannya dengan menggunakan kualitatif dan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang tujuannya untuk menafsirkan peristiwa, dan penelitian ini adalah kunci dari keberhasilan penelitian jenis ini. Biasanya penelitian ini digunakan untuk menggambarkan situasi tanpa harus menggunakan banyak data angka. Kemudian temuan dan bahasan. Di sini temuan, dia orang berbakat, tentu bakatnya seninya teruji, hobinya akan terasa hingga cemerlang. Nah, di sini bahasannya berbakat tersebut merupakan pendekatan tekstual. Karena apa? Karena pendekatan tekstual itu mengkaji sifat suatu tokoh pada cerpen tersebut dari pengalaman kalimat di atas. Kemudian yang kedua itu, Muhammad Bakri merasa muak mendengarkan semua perkataan redaktur. Ingin dia ludahi wajah redaktur, tapi dia berhasil menguasai ketegangan sarafnya. Dari kata ini yang meludahi wajah redaktur tersebut, pendekatan itu ekspresif. Kenapa mengkaji pendekatan ekspresif? Ia mengkaji curahan dan perasaan Muhammad Bakri ini, perasaan dan luapan pikiran sastrawan. Yang ketiga itu kegeraman Muhammad Bakri mulai bernyala-nyala, dan dia berkata, aku tidak bodoh selama ini, sekarang aku harus berani dan bersemangat. Kehormatan tak akan datang tanpa diperjuangkan. Dari kata boleh tersebut pendekatan pragmatik. Karena apa? Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Kemudian kesimpulan dari analisis ini, Muhammad Bakri ini memiliki kemampuan berbahasa yang baik, berargumentasi secara tajam, dan memiliki banyak konsep untuk berhubungan dengan masalah kehidupannya, politik dan seni. Tetapi masyarakat sekitarnya itu tidak akan memperdulikan kehebatan yang ia miliki jika tidak terkenal.
Dia Muhammad Bakri mempunyai bakat, seninya teruji, hobinya akan terasa hingga cemerlang. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.